Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita bisa bertemu untuk yang kesekian kalinya. Seperti sudah diumumkan oleh Pak Nasih bahwa leadership kita sudah sampai ke 38 ya. Sengaja kami putuskan untuk di stop sementara karena persiapan pemilu. Kita khawatir nanti orang dikait-kaitkan dengan pemilu, kan repot kita. Atas ini merupakan satu peluang bagi kita untuk menampilkan satu produk lagi namanya entrepreneur, kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan ini nanti setelah pemilu kita masuk lagi kepada leadership, karena leadership ini berkesinambungan. Bahkan cita-cita kita itu nanti forum leadership itu forum pelatihan sekaligus untuk praktek daripada ibaratnya gelanggang untuk mencetak petinju-petinju yang profesional, maksudnya begitu. Memang pukulan pertamanya ngawur semua, tidak apa-apa. Harap dimaklumi kalau penceramah punya salah-salah. Nah, kita berusaha menyempurnakannya. Saya ingin mencoba untuk mentoring supaya jurusnya itu tepat. Kalau dalam istilah dunia persilatan, ada dunia persilatan namanya jurus-jurus. Ada jurus hop, uppercut, swing ke petinju namanya. Atas bagaimana cara mengkombinasikan jurus-jurus untuk satu pertandingan, sehingga sekali tampil langsung menang. Kalau bertinju kayak siapa itu? Muhammad Ali ya, Mike Tyson. Langsung tampil langsung keret. Nah, kalau dalam dunia bisnis itu setiap tampil langsung menang tender. Menang tender. Nah, kenapa ini penting bagi kita? Apakah kewirausahaan dan pimpinan? Kelasnya itu harus kelas apa itu? Kelas pendekar, bukan pesilat biasa. Kalau bedanya pendekar dengan pesilat biasa apa? Pesilat biasa itu kalau pesilat biasa
Kanker darah tidak bisa ditolong, tidak bisa sudah tidak ada harapan. Ternyata bertahan 10 tahun. Jadi, karena bersedekah itu diperpanjang terus umur sama Tuhan. Jadi saya ingin percaya betul bahwa bersedekah itu bisa berpanjang umur. Nah, dari kawan dia kaya. Bayangkan nyumbang ini 2 M dia nyumbang. Alhamdulillah. Malah dia mencari di mana tempat menyumbang. Dan ini perlu ditiru orang seperti Pak Latif ini. Itu dia tuh raja kulit dia. Dulu di Surabaya itu ada namanya Rahbini. Haji Rahbini. Itu raja kulit. Ini yang terkenal tuh di Sidoarjo itu kan ada plug. Kalau saya di Surabaya, Haji Rahbini. Saya sapa, akhirnya saya kena, sama menantunya itu. Saya waktu kecil tuh kalau ke Surabaya Malang itu ada Haji Rahbini, raja kulit. Nah, ternyata sahabat saya, alhamdulillah. Nah, ini yang dibantu, itu pendekar betul itu. Pendekar betul. Apa saja dibantu. Masjid, tidak bantu itu aja. Itu. Nah, orang-orang seperti yang perlu kita cetak dalam bidang wirausaha dan bilang kepemimpinan. Betul-betul pendekar. Cuma pendekar itu ada 2. Ada bandit, ada lakon. Kalau bandit itu kuat, tapi tidak memiliki kasih sayang. Itu bandit. Kekejaman. Kasih sayang tanpa kekuatan, itu pengemis. Pengemis itu kan baik-baik, tapi tidak punya power. Nah, kuat, memiliki kasih sayang. Itu namanya Wiro Sableng. Jadi kita ingin mencetak Wiro Sableng dalam dunia bisnis, dalam dunia. Contoh Wiro Sableng dalam dunia bisnis itu apa? Contohnya Lim Sulyong, Ali Markus. Bayangkan 200 perusahaan. Lim Sulyong itu 400 malah dia. Gimana caranya? 400 perusahaan dari hidupnya. Dan jalan semua. Nah, kita 4 aja sudah stres ya. Apa? Sudah tenang dia. Pak Mahmud sudah tenang banget. Nah, itu yang kita cetak nanti. Nah, kita berharap itu dari masjid. Dari masjid. Nah, jadi setelah itu dia mau masuk partai apa terserah. Wah, itu urusan dia kan. Tapi yang jelas rohnya sudah disuntik, jarum hipodermiknya itu sudah disuntikkan ke tubuh mereka itu. Ada nama jarum hipodermik itu apa? Suatu serum yang tubuhkan kepada manusia yang efeknya serentak dan seragam. Serentak dan seragam. Misalnya ada moto pantang tolak tugas, pantang kerja tak selesai, pantang ulur waktu. Itu moto kan? Nah, itu masuk ke tubuhnya menimbulkan kegiatan sehari-hari. Pantang tolak tugas, pantang ulur waktu, pantang kerja tak selesai. Kalau kita tidak pernah tepat kalau sembahyang. Pada tugas dari Tuhan ya, bolong-bolong. Nah, itu harus moto-moto seperti itu kalau masuk ke tubuh kita, itu akan memiliki daya gerak yang luar biasa. Nah, itu yang kita ciptakan. Nah, itu pendekar-pendekar sakti di bidang kepemimpinan dan keguraan. Nah, kita berharap itu kan dimulai masjid, embrionya ini apa ya? Sunatullah masuk masjid. Wah, sunatullah masuk masjid. Jadi pengetahuan agama tanpa ilmu katanya lumpuh ya. Ya, betul ya. Agama tanpa ilmu lumpuh. Ilmu tanpa agama buta. Betulkah? Betul. Agama tanpa ilmu ya lumpuh. Semuanya kita import karena tidak punya ilmu. Laptop import, apa namanya import? Semua tidak lumpuh kita. Bayangkan besi yang 1 ton itu hanya diganti sama 2 kilo ya. Kan lumpuh kita itu. Besi kita ekspor 10 ton, nah, diganti sama laptop yang beratnya cuma itu berarti kita lumpuh itu. Nah, tapi tidak apalah. Insya Allah tahun 45 nanti akan bagus katanya gitu Pak. Indonesia emas. Indonesia emas itu kita harus mandiri di bidang teknologi dan di bidang pangan. Dulu zaman Pak Harto sudah sempat mandiri di bidang pangan ya. Waktu akan teknologi
ada musibah. Nah, IBB itu kan motornya apa? Kemandirian di bidang teknologi. Memang biayanya tinggi karena biaya riset itu teknologi itu sangat tinggi, tinggi sekali. Nah sekarang kenapa? Biji kentang aja kita impor dari Belanda, biji kentang. Saya pernah komplain sama dokter di Brawijaya, Bu, kenapa kita import biji kentang dari Belanda? Loh Pak, saya sudah ngajukan penelitian sama pemerintah Jawa Timur, kita adakan penelitian sendiri supaya bisa mendapatkan bibit unggul gitu. Ternyata ditolak. Alasannya apa? Diimpor lebih murah. Saya kebetulan kasih ceramah di Pemda Jawa Timur. Waktu itu ada Pak Alek. Alek itu ketua Bapedanya. Pak Alek, katanya Anda tolak ya proposalnya Brawijaya itu untuk membuat biji kentang sendiri. Iya Pak, buat apa kita buat sendiri, diimpor lebih murah. Nah, kalau begitu gubernur kita impor dari Amerika sebenarnya. Akhirnya dikasihlah teman saya ini seorang dokter penelitian untuk setahun kemudian dihentikan. Kenapa? Hasilnya jelek. Saya datangi dokter tuh, dok, kenapa kok? Pak, kalau penelitian pertanian tuh enggak cukup setahun, harus 5 tahun. 5 tahun. Siapa yang biayai 5 tahun? Nah, kenapa? Kita tidak punya kesadaran bahwa biaya penelitian itu memang tinggi. Sekarang profesor banyak, tapi penelitiannya tidak ada yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Makanya Yusuf Kala bilang, bubarkan lembaga riset nasional. Ngomong gitu dia. Bubarkan lembaga. Kenapa? Riset-riset kita itu tidak ada menghasilkan satu yang bisa lah. Kalau itu ada, tidak bisa diperjuangkan. Contohnya, Gajah Mada punya mampu membuat alat untuk mencek apa itu? COVID kan? Saya tahu pertama tidak ada yang memproduksinya. Katanya apa? Buat apa dibuat? Yang kedua apa? Tidak memenuhi syarat internasional. Itu tugas diplomat kita. Masa padahal tingkat kesulitannya, tingkat validitasnya 95%. Kok tidak bisa diterima? Itu dialog kita, negosiasi kita dengan UNESCO kurang bagus berarti. Akhirnya gagal. Nggak tahu mobil sekarang sudah apa belum? Belum. Itu. Apa sebabnya? Apa harus ada standar internasional? Masa kita harus kalah dengan begitu? Itu masalah diplomasi kita harus kita lakukan. Nah, ini diplomasi juga harus kelas pendekar juga. Nah, demikian juga negosiasi kita dengan pihak asing seperti Freeport. Itu kita akan diakalin terus. Kenapa? Saya punya teman di depan luar negeri dan Pak, biasanya sudah disiapkan sama siapa gitu. Tiken-teken tok. Nah, ini kenapa? Kelas kependekarannya tentang wawasan kebangsaannya kurang. Ingin praktis saja, pokok teken. Freeport. Setelah 20 tahun bisa selesai. Ternyata ada pasalnya. Bisa diperpanjang 20 tahun lagi. Jadi waktu negosiasi pertama itu pendekar setengah-setengah gitu. Kok ada pasal kelewatan, kok dibiarkan aja 20 tahun selesai. Tapi bisa diperpanjang 20 tahun lagi. Akhirnya tidak bisa apa-apa, sudah undang-undang. Ada rubah undang-undang, nggak bisa. Disanksi di internasional. Kenapa? Mungkin waktu yang tanda tangan bukan pendekar barangkali. Hanya sekedar tanda tangan terus dapat fee gitu. Nah itu apa betul apa enggak tahu ya. Mungkin suudon gitu ya. Kan opininya kan begitu. Nah, kita ingin jadi pendekar di bidang politik, di bidang pemerintahan, yang paling penting di bidang wirausaha. Nah, wirausaha itu kenapa wirausaha penting? Kalau Anda tahu kenapa Yahudi itu menguasai dunia, kita harus tahu rahasianya apa. Rahasia itu bisa Yahudi itu menguasai dunia. Pertama, dia kalau baca buku rata-rata 15 buku satu hari. Orang Jepang 12 buku. Kalau kita? Pak, saya sudah baca Al-Quran tamat seminggu sekali. Ngerti yang dibaca? Enggak. Padahal baca itu ada 5 tingkat. 6. Mengerti, memahami,
bisa kasih contoh, bisa membandingkan, bisa mensistematisir, bisa kreativitas. 6. Nah, bayangkan kalau ngaji tidak pernah tidak ngerti artinya. Makanya saya tuh sekarang nggak tahu apa boleh apa enggak. Saya kalau ngaji pakai laptop yang pakai artinya itu. Pakai YouTube itu. Kalau nganggur-nganggur pakai YouTube yang ada artinya. Nah, karena 6 harus 6. Masa ngerti aja enggak? Nah, sehingga ada yang nekat di mana di Lawang itu. Sembahyang pakai bahasa Indonesia dia. Kenapa? Dia sadar, kenapa aku enggak bisa pakai bahasa Indonesia? Apa saya ngerti gitu. Akhirnya malah masuk penjara. Tapi logika kita dia tuh masuk akal. Makanya saya usulkan bahasa Inggris, bahasa Arab wajib di sekolahan itu mestinya. Mulai SD sudah wajib. Waktu Belanda SD sudah highest itu sudah bisa bahasa Belanda. Mesti wajib kalau Pak Baswedan jadi menteri PDANKA pasti diwajibkan tuh. Inggris, Arab, Indonesia. Di pesantren sudah kan? Pesantren kan sudah banyak, pesantren sudah tiga bahasa itu kan. Nah, insya Allah tahun 45 nanti orang pesantren akan memimpin. Insya Allah ya. Nah, nanti kita adu barket di masjid. Nah, kita mulai di masjid. Nah, apa yang diperhatikan dalam pengusaha ini? Yang pertama adalah bagaimana cara memilih bidang usaha. Ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke Gunung Kawi, yaitu karena apa? Karena kepercayaan pada dirinya tidak ada. Sebetulnya ada 3 syarat dulu. Pertama, yang kita senangi. Yang senangi apa? Itu ada metode pakai feeling atau pakai ilmiah. Kalau feeling, ya kita saja sekian pekerjaan senangi. Kalau ilmiah ada namanya metode RMIB test namanya. Rockmiller Interest Blank. Itu suatu cara metode untuk menanyakan mana yang paling cocok untuk saya. Yang bisa menimbulkan keberuntungan. Keberuntungan. Sebenarnya tesnya sederhana. Hanya saja dilakukan, saya tidak bagikan, nanti akan saya kirim melalui WA. Modelnya biar dikerjakan sendiri, karena ini kan waktunya pendek, kita adu aja, kita apa? Saya jelaskan saja bagaimana cara ngisinya, ya, bagaimana cara ngisinya. Nah, ini ada, nanti akan saya kirimkan nanti. Ini semula kosong ini. Ini ada sampai 10-an, 9 kan? Yang laki-laki, W wanita. Nah, ini ada perangkat pekerjaan, profesi, apakah kegiatan. Anda pilih mana yang paling Anda senangi. Yang paling Anda senangi namanya nomor 1, kasih nomor 1. Ya. Nomor 2 apa? Misalnya insinyur sipil, senang. Sampai itu apa juga ilmuwan. Yang ketiga apa? Insinyur punya ilmu, punya seniman. Nah, itu berarti 3. Diurut sampai yang paling tidak disenangi yang nomor 12. Itu petani misalnya. Ini saya jelaskan saja. Ini mudah sekali kok. Ini tidak sulit amat. Cuma karena waktunya pendek, saya jelaskan saja di sini. Nah, ini mereka juga 2, sama. 3, sama. 4, sama. 5, sama. 6, sama. 7, sama. 8, sama. 9, sama. 9. Lantas, pada poin terakhir, tulis saja apa yang ingin Anda lakukan. Itu Anda sebagai Anda kasih penyeimbang saja. Ya, jelas ya? Nah, setelah itu dimasukkan ke kolom. Jadi
Dan yang sudah ditulis tadi itu dimasukkan ke kolom sini. 1, 2, 3. Kemudian dijumlahkan ke kanan. Sederhana kok. Tidak sulit-sulit amat. Nah, rata-ratanya yang di total. Nah, di total yang jumlahnya paling sedikit itulah sebenarnya yang Anda senangi. Menurut metode ini. Out, FE, kom, itu jenis pekerjaan-pekerjaan. Kalau MET itu ya kesehatan, clear itu SS itu sosial, lead itu penelitian, pers. Ini. Di jumlah, misalnya di sini SCI. SCI itu apa itu? Science and Technology. Maka itulah yang kesenangan nomor 1. Paham ya? Nanti tolong di WA-nya itu ditulis nomor HP yang jelas. Nanti akan saya kirimkan untuk melatih diri. Nanti bisa ditularkan ke tetangga boleh, ke teman-teman boleh, ke masjid sendiri boleh. Kalau bingung-bingung pilih apa daripada ke Gunung Kawi, tanya aja ke sini. Saya sudah melatih orang-orang perusahaan minyak banyak sekali, ribuan jumlahnya. Sebagian besar cocok katanya. Dengan metode ini. Tidak usah ke Gunung Kawi. Kalau ingin ngecek nanti kan sama nanti. Ini dukun ilmiah. Nah, setelah itu ya dipindahkan. Cara memindahkannya itu nanti begini. Kan ada sedikit perubahan, ada sedikit seninya gitu. Ada kotak-kotak hijau itu kan ya. Nah. Kalau yang pertama itu diturutkan ke bawah. Lantas yang nomor 7-nya di 12. Jadi yang pertama ditaruh di bawah hijau itu, terus ke bawah, lantas ekornya ditaruh di atas. Itu sederhana kok, nanti saya jelaskan. Nah, setelah jumlah dapat nomor 1 maksudnya SCI. SCI itu apa? Nah, di sini akan disediakan apa di SCI itu. Nah, ini dia. Di out. SCI itu, nah ini. Pendidikan. Mas Fajar nih membuat konsultan apa? Training. Nah, ini Mas Fajar ini sudah kemarin sudah konsultasi, ingin buat seperti punya Pak Janalis katanya. Kalau saya lebih hebat ya. Ya, konsultan pendidikan, training. Sekarang lagi ngetren ini. Apa motivator. Mulai dari kecil-kecil dulu, Jar. Wah, ini sudah sering diundang Pak Jar nih. Bagus. Ya. Ini produk. Ada 3, jasa, produk, dan perdagangan. Nah, terus setelah itu kom itu usaha-usaha yang berhubungan dengan angka-angka. Money changer, itu termasuk bisnis yang karakteristiknya kom. Atau akuntansi, agen kredit itu termasuk mungkin bank syariah barangkali masuk sana itu. Lantas ini ada SCI yang berhubungan pendidikan, konsultan masuk sini. Lantas ada pers, usaha-usaha yang membarukan seorang berhubungan dengan orang lain. Konsultan publik, tim sukses. Tim sukses ini cocok ini.
ada setiap stres ada produk, ada jasa, ada perdagangan. S, usaha-usaha yang berhubungan dengan rasa seni. Misalnya pelawak. Nah, ini pelawak itu juga bisnis itu. Pelawak yang bisa memasarkan laris kan. Ada ilmunya. Entertainment, guru musik, guru lukis, pedagang lukisan. Nah, kerajinan tangan, perak, emas, parcel, produk, dekorasi, pertamanan. Ini yang ada kaitannya dengan seni. Ini lead. Usaha-usaha yang berhubungan dengan literatur. Kalau jasa penerjemah, perpustakaan, guru. Guru ini termasuk pahit itu masuk isi ini lead. Produk, pedagang buku, penerbit buku, percetakan, penelitian, perdagangan, pedagang buku, agen majalah, koran. Seperti di Bandung tuh ada namanya Pak Rizal, agen koran. Tapi jadi konglomerat setelah agen koran. Ini MUS, usaha-usaha berhubungan dengan musik, guru musik, persewaan dan sound system, entertainment, penyanyi juga pedagang. Yang laris ada ilmunya gimana menyanyi di harganya, ada tarifnya tersendiri kalau udah kelas nasional tinggi. Produk, produksi, peralatan musik, perdagangan, dagang alat musik, agen entertainment bisa. Ada SS. Ini panti sosial, panti jompo, pondok pesantren, rumah sakit. Jadi apa tuh? Anunya masjid apa namanya? Takmir masjid. Kita ini teman. Markot. Markot yang bagus ya. Ya. Yang bisa membuat jamaahnya enjoy gitu. Bersih gitu ya. Kamar mandinya bersih, bersih, enjoy. Saya kira sudah bersih ya kamar mandi kita ya. Bagus. Ada clear, usaha-usaha yang berkaitan dengan ketelitian yang tinggi. Dokter, laboratorium, peneliti, akuntansi, produk, penemuan baru, teknologi, perdagangan, alat-alat komputer, alat-alat kedokteran yang ada kaitannya dengan ketelitian yang tinggi. Usaha-usaha yang berkaitan dengan praktis. Rumah kos, praktis. Cleaning service, hotel, homestay, produksi, ternak ayam, ternak hias, sablon, pedagang ternak, pedagang agrobisnis, pedagang produk pertanian, dan kebutuhan pokok lainnya. Med, uang kaitan dengan kesehatan, rumah sakit, pengobatan, dokter, instruktur, perawat, produknya obat, jual obat, agen obat, perdagangan, apotek, perdagangan lainnya. Nah inilah jenis-jenisnya itu. Sekarang Anda di mana? Kalau sudah ketemu, setelah ketemu apa lagi? Katakanlah kita ketemu 10 atau 5 atau 6. Itu yang disenangi, yang cocok dengan kepribadian kita. Secara psikologi diteliti begitu. Benar enggaknya itu tergantung, ada hambatan juga nanti. Lantas mana yang ada pasarnya? Pilih yang ada pasarnya. Bagaimana menemukan yang ada pasarnya? Jangan orang buat soto, kita buat soto, itu niru-niru namanya. Sudah 5 tukang soto masih aja 6. Penduduknya cuma 100 orang. Siapa yang mau makan nanti? Jadi harus lihat pasarnya masih ada atau tidak.
saingannya. Atau kalau pasarnya masih ada, yang harganya murah ada nggak? Oh, mahal semua. Atau murah semua, yang harga mahal apa tidak? Ada nggak? Karena di sana itu banyak orang kaya-kaya, kok yang murah yang ada, sepi kan? Diciptakan soto yang harganya mahal. Kalau kayak mie Gajah Mada itu kan berapa? 40.000 ya, 50.000 ya satu porsi. Padahal di sini 15.000 cuma. Nah, kenapa? Karena dia punya pasar yang yang sudah tertentu. Banyak orang jual mie di Jakarta, tapi yang mahal tidak ada. Ternyata yang mahal bisa juga yang mahal ada, yang murah ada. Akhirnya apa? Kita tidak usah khawatir, asal kita lihat pasar itu masih ada apa tidak. Orang kaya, orang miskin datang ke sana, kita cari obat, makanan yang orang untuk golongan menengah. Pak, sudah menengah, yang murah ada, murah apa? Yang kaki 5 itu lebih murah, 10.000 sudah. Bubur ayam sekarang ada 10.000 kan? Bubur ayam aja di Malang kan ada 10.000 sampai 50.000. Nah, walaupun banyak tidak apa-apa, masih ada nggak peluang untuk harga kita. Jadi itu ada pasarnya. Jangan istilahnya barang itu dijual dulu baru dibuat. Jangan dibuat baru dijual. Si teko kak tuku-tuku, si tuku kak teko-teko. Pangadewe. Nah, lantas ada pasarnya. Ada ahli. Kalau kita tidak ahli, gunakan orang lain. Kalau bisnisnya apa? Tidak punya waktu, gunakan waktu orang lain. Tidak punya otak, otak orang lain. Tidak punya uang, uang orang lain. Tapi jangan utang. Nah, jangan utang. Bisnis hati hindari hutang. Hindari hutang. Ya, bentar, saya ambil sedikit. Coba bantu gimana nih? Bentar, pindahkan dikit. Pindahkan file. Oh, yang buat. Nah, ya. Ini ya. Membesarkan. Satunya enggak ada. Kan baru 2. Oh, enggak mundur. Oh, oh, udah. Nah, hasil RMBP. Hasil RMBP-nya apa? Di produk apa? Perdagangan apa? Jasa apa? Setelah kita pilih, kita apakah jasa produk apa saja? Kedua, ini. Ada pasar, kita ahli. Lantas modal. Tanpa modal, modal kecil, atau modal besar. Nah, tanpa modal bisa nggak? Misalnya kita cocoknya buat kos-kosan. Udah pakai modal, bisa nggak?
Buat kos-kosan nggak pakai modal. Gimana? Utang bank. Jadi kalau bisa modal kecil. Modal kecil itu gimana? Kita kontrak rumah, kita kos-kosan. Itu banyak di Jakarta tuh orang kontrak rumah, dikos-koskan. Yang 2 kamar untuk dia gitu. Bisa kan? Maka dia tinggal di Jakarta enggak bayar. Akalnya jalan dulu. Dia kontrak rumah 50 juta sebulan. Kamarnya banyak. Nah, dia cuma 1 kamar. Kamar lain ditambah kotak apa? Skat. Udah baik, tinggal di Jakarta enggak pakai modal. Contoh ini orang mental wirausahanya ada gitu. Timbul masalah. Bagaimana kalau punya kos-kosan tapi tidak punya modal? Kalau tadi masih ada sedikit kan kontrak. Ini tidak punya modal, bisa nggak? Bisa nggak? Apa ini? Ini bisa nggak? Punya kos-kosan tapi tidak punya modal. Masuk akal nggak? Masuk? Tidak masuk akal ya? Semua bilang tidak masuk akal kan? Kalau otak itu jalan, dia masuk akal. Makanya kata orang otak itu bagian penopang tiang tanpa penopang benda tanpa tiang. Bisa nggak menopang benda tanpa tiang asal punya otak? Itu yang tidak masuk akal ya. Punya kos-kosan tidak punya modal, bisa nggak? Bisa. Hah? Pakai kartu kredit ya. Rumah berapa juta kalau kredit banyak. Bisa. Caranya bagaimana? Saya terinspirasi begini. Saya akan punya 3 kos-kosan. Terus saya didatangi orang. Mahasiswa. Pak Janalis. Pak Janalis berapa kos-kosannya? Ada 3. Yang 2 udah penuh, yang 1 udah penuh, yang 2 belum. Bagaimana kalau saya Pak? Saya pasarkan. Caranya, oh ya bila. Saya hanya ambil 25 sampai 50 ribu 1 kamar kan. Dia terus gini, caranya gini. Waktu ditaruh di rumah saya itu kertas apa gitu, Pak. Saya nggak tahu waktu kan nggak tag gitu. Ditaruh itu, ternyata itu informasi tentang kalau yang butuh rumah datang ke saya katanya. Dia modalnya cuma kertas ditaruh di muka rumah saya. Jadi orang pesan ke dia. Dia pakai modal dia itu. Dia sudah merasa punya kos-kosan 3 lagi. Saya bilang kalau punya 100 kaya raya. Doakan Pak. Apalagi di Malang. Masuk akal nggak itu? Ternyata bisa punya kos-kosan tanpa modal, masuk akal ternyata kan, dengan ilmu. Ada lagi anak kos saya, hebat dia. Dia tiap malam kerja terus bungkusi keripik itu. Keripik itu ternyata dia beli keripik di mungkin di sekitar Jabung tuh, bukan sekitar Turen, bukan, bukan, terus tuh, Mendit terus, Tumpang. Dia ada semacam apa itu, pabrik keripik gitu ya. Itu dia buat di rumah label sendiri. Soalnya dia punya pabrik, padahal enggak punya tungku, enggak punya segala macam, dia punya label. Nah, ini mahasiswa anak kos saya itu. Nah, ini mahasiswa wirausaha. Dia sudah jual barang itu ke Kalimantan lagi dijual, bayangkan. Keripik dari Malang dijual ke Kalimantan dengan merek dia. Masuk akal? Masuk akal? Bahkan kadang-kadang dia bayar belakang itu. Karena laku orangnya senang, tidak pakai modal dia tuh. Hanya beli plastik aja dikasih tempel. Anunya dia apa? Nama dia.
pakai istilahnya bahasa Banjar gitu sedikit. Wah, ini orang Banjar sudah senang ini. Padahal memang makanya ada jarang itu orang Cina malah di Surabaya. Saya punya teman punya di Tumpang itu termasuk jenis tanahnya bagus untuk puhung. Jadi puhungnya Tumpang itu mutunya bagus. Jadi setiap produk sana itu mesti enak. Misalnya keripik puhung gitu, pasti enak karena jenis tanahnya bagus. Itu ada orang Cina memborong ke Surabaya, pakai merek dia. Tapi dia minta, saya pesan sekian ratus kilo, tolong buatkan labelnya seperti ini. Dia membuatkan dia hanya maklar. Tapi atas nama dia di Surabaya. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang suka keripik-keripik tertentu gitu. Nah ini contohnya, sebetulnya tidak usah pikir uang modal. Kalau tidak ada modal itu berarti akalnya tidak jalan tuh. Orang minta kredit itu akalnya tidak jalan tuh. Kalau jalan tidak usah pakai modal, tidak usah pakai kredit, apalagi KUD tidak balik semua itu ternyata. Saya punya teman mengadakan riset tentang kredit untuk KUD itu tidak ada yang balik semua itu. Pinjam gampang, balik no angel. Apalagi pinjam tidak digunakan untuk usaha, gunakan untuk yang lain. Nah, sudah susah itu. Tapi katanya teman saya yang pejabat yang memberi kredit itu, wah, rakyat utang tidak bayarkan apa, koruptor berapa itu tidak pernah bayar. Akhirnya dimaklumi aja. Kemudian ada teman yang mengurus tentang kredit kecil-kecil yang tidak balik itu. 90% tidak balik itu. Tidak balik. Karena belum diajari wirausaha, sudah bisnis. Itu kan sama dengan dukun bayi itu. Terjadi placenta previa disantet orang katanya. Padahal ilmu yang nggak ada. Apalagi bisnis sekarang harus pakai ilmu. Tidak bisa dengan modal dukun bayi aja, tidak bisa lagi. Sudah harus pakai ilmu sekarang. Apalagi sekarang. Nah, itu. Jadi bisa modal kecil atau modal besar. Apakah kita akan penghasilannya dapat cepat atau lambat? Nah, itu cepat atau lambat itu harus kita pikirkan. Pertama, mana yang kita senangi, mana yang ada pasarnya, mana yang kita ahli. Kalau kita ada ahli, kita punya ahli. Contohnya, kalau Anda ingin bercita-cita membuat lontong sayur, tapi tidak bisa membuatnya, tidak enak gitu. Terus, bagaimana cara mencari orang yang bisa buat lontong sayur? Gampang, diciptakan pasarnya. Adakan lomba membuat lontong sayur pelas kecamatan. Yang paling enak, buat kontrak sama dia. Itu cara yang paling bagus. Tentang lontong sayur ini ada contoh di Jogja itu. Hanya jual lontong sayur punya penghasilan 7 juta satu hari. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ya. Satu hari. Ceritanya begini, saya datangi ke 7, dia punya 7 tempat. Ya, di depannya Hotel Garuda. Saya kan sering nginep di Hotel Garuda. Itu ada orang jual lontong sayur Pak Sadi namanya. Pak Sadi namanya, jual apa itu. Terus saya makan, kok enak gitu ya. Terus saya tanya, ibu masak sendiri? Enggak, saya ini tetangga saya punya usaha ini, saya disuruh jual katanya. Terus saya datangi Pak Sadi itu, Pak Sadi, ternyata di rumahnya itu penuh dengan lontong-lontong, tapi bungkus plastik semua. Bapak punya cabang berapa? 7 katanya. Sampai buat enggak katanya. Ada orang yang menyediakan tempat, saya kasih dia. Nah, lontong sayur itu harganya 10.000 satu porsi. Biar pokoknya itu tidak sampai 3.000 itu. Biar tetapnya paling 2.000, untung 5.000 dia. Satu porsi itu untung 5.000 dia. Nah, kalau ada orang punya tempat, dikasih pada dia. Dikasih dia 1.000 satu porsi. Lah, senanglah dia. Tidak pakai modal, jual punya orang,
rata-rata sehari habis 100 porsi. Kan sudah berapa tuh satu hari? 1.000. Ya. Jadi bisa saja orang, Pak Sadi itu enak dia. Setiap porsi dia 400.000. 4.000. Lah, 100 berapa itu? 400.000. 7 kali. 7 cabang. Berapa? 2,8 satu hari. Hebat mana jadi wali kota itu? Jadi hanya jual lontong sayur. Lontong sayur untung 2,7 juta satu hari. Ngalahi kolonel gajinya itu. Dan saya potret itu. Dan dia tempatnya mencar-mencar itu. Di Jogja, saya masih ingat juga. Hanya namanya, itu Pak Sadi namanya. Bisa kan? Tidak usah buat restoran besar. Atau tutup. Sekarang banyak perusahaan besar-besar, 6 bulan udah tutup. Kenapa? Biaya tetapnya kan tinggi itu. Biaya tetap kan tinggi itu. Gedung berapa? Ingin mewah toh. Saya lihat banyak sekali restoran tutup sekarang. Ini enggak pakai ilmu ini orang ini. Ingin gaya toh. Mungkin anaknya pengusaha barangkali. Ini uang 2M, buatlah restoran. Akhirnya mula-mula pegawainya 20 orang, 10 orang, lama-lama tutup. Karena enggak pakai ilmu gitu. Hanya karena ada modal saja. Jadi sebenarnya enggak perlu pakai modal. Apa yang diperlukan bagi kita? Uang enggak ada. Keterampilan enggak ada. Pengetahuan kurang. Bisa nggak jadi pengusaha? Bisa. Asal punya waktu. Wah. Waktu ada nggak? Ada. Berapa jam itu? Nah, gunakan waktu ini seefisien mungkin. Pakai cara berpikir hasrat berprestasi, hasrat berpengaruh, dan hasrat bersahabat. 3 tok. 3 hasrat ini harus kita kembangkan. Hasrat berpengaruh. Suka. Kebiasaan kita suka meyakinkan orang akan sebuah ide. Cirinya apa? Kalau rapat di RT, pasti ngomong. Itu tanda orang punya hasrat berpengaruh. Jangan sampai datang, duduk, dengar, diam, tanda tangan, duit, pulang. Persis dulu. Jadi harus punya hasrat berpengaruh. Ada saja ngomong, ya boleh gini. Saya senang kalau ketemu di sini sama habis sembahyang diskusi sama Ustadz kita. Pak Masudi ini kan ilmunya banyak, menggali-gali ilmu, senang sekali saya menggali-gali ilmu. Saya mancing-mancing ilmu, suka sekali mancing-mancing ilmu. Orang berilmu itu kalau tidak dipancing tidak keluar ilmunya. Dan karena pengalaman saya, justru dari begitu-begitu saya bisa menciptakan ijmi. Ijmi itu karena Pak Masudian itu. Kita ngomong-ngomong aja studi Islam ya, masih ingat Pak? Di Gedung Putih ya. Ngomong-ngomongnya saya kira 15 orang datang tiap minggu kita katakan ngomong-ngomong buat mentor. Mentor akhirnya ijmi. Jadi embrionya itu studi Islamnya ngomong-ngomong 15 orang tuh ngundang dosen IAIN. Siapa yang profesor yang sering kita undang, profesor yang udah almarhum masuk itu, yang ahli hadis itu. Ahli hadis. Bahkan kita bisa menciptakan sistematika ajaran Islam. Jadi kelompok kita dulu buat sistematika. Ceritanya apa? Inspirasi. Saya pikir, wah ini, saya kemudian ikut membuat buku P4 itu. Kan ada sistematika Pancasila. Kenapa Islam tidak dibuat sebelah gitu? Terus saya datangi sama Pak Mahfud ya. Enggak, Pak Mahfud, yang ahli hadis itu Pak Mahfud. Pak Judi, sudah meninggal ya. Sudah itu. Dan Anda tahu tim perumusnya siapa? Malik Fajar. Jadi Malik Fajar itu adalah staf kita untuk menjadi tim perumus waktu itu. Jadi menteri berkelanjutan dia. Nah, akhirnya apa? Saya kirim ke Depak, dibeli 3.000, dikirim ke masjid seluruh Indonesia. Saya tidak punya lagi itu arsipnya.
Terus Pak Masudi juga nggak punya. Akhirnya entah tahu siapa kemana saya cari. Akhirnya ternyata ada orang datang. Saya punya Pak. Akhirnya sekarang sudah ada itu. Saya kirimi saudara-saudara saya. Wah, kakak ini bagus ini. Jadi agama Islam itu dijadikan kan. Itu tim perumusnya itu Balik Fajar, masih ingat itu. Yang menteri 2 kali itu. Jadi tim perumusnya Masjid Raden Patah gitu. Ini kerja saya sama Pak Masudi waktu itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi tanpa modal. Ya. Modal kecil atau besar. Nah, modal besar itu usahakan kalau pinjam uang jangan untuk modal tetap. Nah, modal tetap itu apa? Jangan pinjam uang untuk beli toko. Jangan. Untuk nyewa toko. Sudah bangkrut tuh, pasti bangkrutnya itu. Bahkan saya lihat bukan orang kita aja, orang China pun yang dulu banyak tutup kan restorannya itu. Tercepat. Jangan pinjam uang ke bank untuk biaya tetap. Kalau biaya lancar boleh lah. Biaya lancar itu biasanya bahan baku boleh lah. Tapi kalau untuk biaya tetap, kontrak rumah, janganlah. Bahkan sekarang yang paling bagus itu apa? Buat warung, bagi hasil sama pemilik warung tersebut. Bisa saja dia disuhat, bahkan banyak kosong itu. Cuma ada yang berani enggak disewakan, dikontrakkan, kan tidak ada ambil. Ini bisa diakal itu sebenarnya. Diajak ngomong ilmu negosiasi. Buat proposal. Saya ingin buat ini, usulnya untungnya sekian. Untungnya itu sama dengan bunga bank. Di atas bunga bank, di bank. Oh dia tuh. Cuma ilmu negosiasinya punya enggak? Punya waktu enggak? Kemampuan enggak untuk menembus itu seperti itu. Ya. Sekarang apalagi jangan sampai Anda menyewa kantor, ruko untuk warung, nyewa. Kontrak, paling kontrak. Tidak balik itu biasanya. Tidak balik. Sebagian besar tidak balik. Nah, ya, biar kerja sama dia. Biasanya 10% dari omset. Jadi bisa, saya kepingin restoran saya, lontong sayur itu biar keren di Suhat. Wah. Kan lontong sayur kan biasanya di tempat yang kecil-kecil kan. Nggak ada di Suhat kan, nggak ada kan murah. Bagaimana lontong sayur tapi di Suhat. Dicarilah ruko yang masih kosong-kosong. Buat bagi hasil dengan dia. Lontong sayur kok ada di Suhat. Wah. Ya, karena Suhat sama dengan mie Gajah Mada. Karena di Blok M mahal gitu. Ya kan di Blok M kan keren itu. Karena mie itu berapa sih biasanya? Mana ada? Tapi mie Gajah Mada bisa bahkan bercabang-cabang dia malah dia sekarang. Nah, itu contohnya. Ya, silakan ada pertanyaan yang ingin berbisnis. Jadi, di modal. Nah, hasilnya bisa jangka pendek, cepat. Kita pikir kalau kita investasi kapan baliknya gitu. Kapan uangnya kembali kira-kira apa, cepat, lambat. Kalau Anda buat toko besar tuh lambat baliknya itu. Ya, lambat baliknya itu. Sudah tahu belum balik kreditnya sudah. MU-nya. Nah, kalau yang paling enak tuh ya camilan itu cepat. Lontong sayur cepat, soto ayam mau cepat itu. Sekarang buat besok sore habis. Apa Darmawan? Ayo kita diskusi sekarang. Siapa yang punya pengalaman berbisnis? Pak Yeni, punya pengalaman berbisnis? Atau ingin berbisnis? Ya, saya. Saya termasuk yang sebelum lulus kuliah itu sudah Bisnis. bisa membaca peluang. Oh. Karena ketika kuliah, saya kan jurusan teknik mesin ya. Ya. Ketika itu kan pasti ada praktek, itu ada laporan.
Ya itu saya kemudian ada beberapa channel fotokopi dan pendidikannya. Saya kan bisa hitung sekian, jual sekian. Ternyata teman-teman itu wis gak mau repot, wis gak apa-apa, anu sampai garap. Dari situ saya kemudian mengerjakan laporan teman-teman praktikum itu. Ya ketika itu kan tahun berapa sih? Ya. Saya masuk kuliah kan 87 ya. Ya tahun-tahun 89-an itu atau 88 itu. Dan dari situ ternyata ada untungnya. Untungnya ya bisa beli kaos, gaya. Terus kita tuh marem lah, artinya ketika itu bangga bisa beli kaos sendiri. Ketika itu kami kan juga aktivis. Kebetulan saya ini aktivisnya banyak sekali dari IMM, kemudian karena juga orang desa, saya juga tapak suci, mohon maaf, jangan macam-macam. Pernah, kemudian aktivis PES mahasiswa ketika itu, saya termasuk pendiri majalah fakultas ketika itu memang masih jarang ya. Saya ini termasuk yang merintis di teknik mesin UMM itu dulu saya ada majalah Kodak. Kodak itu kan ketika itu kan mereknya ini ya, mereknya Gustel masih anu lah. Padahal itu kan kemudian saya ketika itu juga ada Kompas. Sebenarnya Kodak dari teman-teman adalah komando dakwah. Gitu. Tapi kalau itu dicantumkan itu kan kayaknya serem. Ya, kemudian teman-teman kita terjemahkan kreativitas orang-orang dalam alam kampus. Yang tersembunyi itu nyanyi Kompas. Kalau Kompas itu kan informasinya ketika itu kan komando pastor kan, gitu ya. Kita Kodak. Dari situ kan saya kemudian nyetakkan loh, dicetak di mana gitu. Saya kemudian insting bisnis saya itu jalan loh. Ternyata orang percetakan ini kok hanya di sini, belanja kertasnya di sini. Nah, dari situ kemudian saya ada inisiatif kemudian mendirikan percetakan itu ketika itu. Oh kalau settingnya ketika itu desain itu masih jarang sekali. Komputer kan baru gitu. Nah akhirnya kemudian kita desain di sini, kemudian kita cetak di sini, belanja kertas di sini, kita finishing sendiri. Nah, dari situ kemudian insting bisnis saya jalan, ternyata juga menguntungkan bisnis percetakan itu. Nah ketika itu kemudian terus saya kembangkan di UMM itu ketika itu ada lembaga baru mulai PDKIM yang sekarang menjadi Filsafat itu PSIF itu asalnya dulu panjang sekali itu lembaga itu zamannya Pak Yoto Bupati Bojonegoro itu Pak Tobroni Profesor dan teman-temannya itu masuk Pak Nur Hakim itu yang merintis itu. Nah dari situ kemudian saya juga ada ketika ada program dulu kan UMM itu mengadopsi sistem pembinaan keislaman di IPB. Ya. Saya ingat kemudian modul dari sana itu di Jiplak gitu. Kan itu juga perlu digandakan. Ini saya masih ingat ada Pak Abdullah Hasim Allahyarham ya. Ketika itu pembantu rektor 4 memberi kepercayaan, wes baru nih gandakan itu. Saya ini diberi fasilitas mesin stensil Pak, di kampus itu. Wes itu dipakai, tapi saya kan ngitung sendiri itu. Oh belanja kertas, kemudian belanja untuk stensil apa namanya itu kertas sheet ya namanya. Jadi kertas sheet itu ya kita dan saya mempergajian teman-teman gitu. Di Masjid Ad-Dakwah di lantai atas itu kita kerjakan. Itu ya pada akhirnya menghasilkan uang juga. Dan itu sah ya, karena resmi dimintai dari pembantu rektor, saat diberi fasilitas itu, tapi kertas dan lainnya kan saya belanja sendiri lah. Dari situ kemudian juga termasuk yang tadi lembaga itu kan dulu menerbitkan majalah Nurani. Nah, itu ada itu kan rutin tiap bulan.
pada akhirnya yang kerjakan saya nyetaknya itu di daerah Gelintung sana, covernya juga lah di kos-kosan saya di Sumbersari itu saya finishing Pak Yanan. Saya finishing dengan anak-anak mahasiswa teman-teman saya itu yang jadi tenaga, selesai nanti kita potong di Ororojo itu, habis itu kita kirim dan itu rutin tiap bulan. Ketika itu untungnya itu dalam 1 bulan itu bisa 75.000. Itu kalau saya ukur tuh ya mirip-mirip dengan gaji dosen lah. Itu dari satu pekerjaan. Nah, pada akhirnya kemudian bisa berkembang. Pengalaman saya ketika saya skripsi itu ada proyek yang luar biasa banyak ketika itu, karena UMM ketika itu baru kerjasama dengan BCA dan BCA Dinoyo itu kan baru juga BCA Dinoyo itu nyetak tentang prosedur keuangan UMM itu, juga ada kerjasama dengan UMM, dibagikan ke seluruh mahasiswa. Itu berapa ribu tuh? Wah, duit lagi ya. Wah, itu luar biasa. Di saat saya menjelang ujian skripsi. Wah, itu. Ya akhirnya alhamdulillah proyeknya jalan, ujian skripsinya saya juga jalan. Saya teknik mesin tapi lulus 4 tahun gitu ya. Jadi ya artinya termasuk anak-anak rotok pinter lah. Kalau ngomong pinter kok tidak ada menyombongkan diri. Aktivis tulen saya Pak Jurnalis, kemudian juga punya entrepreneur, bisa memperkerjakan teman-teman saya dan lulus dengan cepat. Memang istimewa ketika. Dan ketika lulus saya kan juga langsung diminta untuk jadi staf pengajar di UMM ya. Apalagi jurusan saya itu yang minta saya karena di jurusan saya termasuk anak yang pinter saya. Tapi pada akhirnya ketika itu feeling saya, oh kayaknya bisnis ini bisa saya teruskan gitu. Dan itu kan berangkat dari idealisme West tadi Pak Jalanis. Dari situ saya kembangkan dan alhamdulillah sampai sekarang ini. Sehingga ketika itu ya ketika teman-teman seandainya kamu jadi dosen itu ya bisa seperti ini. Tapi kita kan bisa bergaul dengan dosen juga pada akhirnya. Akhirnya juga sedikit bisa teruskan S2 saya. Akhirnya juga bisa mengenyam S3 walaupun kemudian saya sadar diri kalau nanti orang bakul kemudian gelarnya doktor itu kan mendegradasi status doktor. Khawatir Pak Nasir dan kawan-kawan itu tersinggung. Profesi dokter kok dengan dokter kok profesinya bakul. Akhirnya begitu sadar ketika disertasi tidak saya teruskan. Itu alasannya mau gak mari sekolah. namanya berdalih. Ya. Jadi intinya menurut saya bisnis itu tidak modal itu bukan satu-satunya. Nah, betul ya. Karena ketika itu saya kertas itu apalagi era sebelum krisis moneter, bayar di toko itu bisa 3 bulan Ya. bayarnya. Padahal kita pekerjaan tuh biasanya selesai setengah bulan, 2 minggu. Itu selesai dan biasanya langsung dibayar. Bayangkan kita dua minggu sudah dapat uang. Padahal kertas dan bahan lain-lain itu 3 bulan baru dibayar. Sehingga ketika itu kalau nggak hati-hati, betul ya bisa modal dengkul. Jadi, tetapi kan ada yang lain modal kepercayaan, dipercaya orang dan seterusnya itu saya kira itu juga pada akhirnya akan kembali pada profil kita ya. Kenapa bisa dipercaya orang ini kan ini juga banyak hal. Jika dari pengalaman saya ini, saya kira keberanian kita untuk membangun bisnis itu mutlak, untung-untungannya harus jelas, dan membangun relasi itu juga perlu. Hasrat bersahabat. Iya. Nah ini kayaknya menurun ke anak saya. Anak saya itu kebetulan bersahabat dengan temennya ini kebetulan keluarga kontraktor. Kalau di Malang kemarin yang bangun gedung MCC di Belimbing itu adalah teman anak saya itu juga gitu, dan juga punya pabrik
prekes ya, kemudian itu saluran itu di Singosari itu besar sekali. Sehingga anak saya kemudian diberitahu, terus pokoknya awakmu beliau truk pasir terus dikirim ke sini sampai tidak ada batas. Akhirnya anak saya kan beli satu truk. Kemarin itu juga mikir-mikir, ya beli baru kayak ini dari saya sebenarnya. Beli baru rasanya Lin, lebih enak. Dia kan sudah ngitung-ngitung kalau ambil di leasing itu sekian. Nah, ternyata karena hubungan baik dengan teman dengan yang punya pabrik ini, akhirnya tidak ngambil di leasing gitu. Akhirnya pabriknya itu mau belikan truk yang DP nanti anak saya, kemudian nyicil selama 3 tahun. Uang cicilannya itu dari hasil penjualan pasir ke pabrik itu. Nah, jadi satu bulan itu dihitung gitu loh. Oh bisa setor pasir sekian, hasil uangnya sekian, cicilan sekian, masih ada sekian. Ini kayaknya walaupun sekarang itu masih bisa. Artinya tanpa modal pun itu masih bisa sepanjang kemudian kita ini berani membangun relasi dan tentu juga membangun trust itu saya kira penting untuk bisnis. Terima kasih. Bagus sekali. Pak ini karyawannya berapa sekarang? Baru-baru ini baru hanya 35. Hanya 35. Tapi dulu sempat lebih, Pak. Tapi ya namanya eranya sudah ya Pak Janel. Tapi kan saya untuk diri saya nggak apa-apa sekarang ini susut, tapi saya kan bisa mengantar anak saya nanti kan juga akan berkembang gitu. Wah, ada generasi. Kan itu artinya anak-anak tidak disiapkan yang enak, tapi dia juga harus memulai dari awal. Tapi kita kan juga mencarikan jalan. Karena kalau dia langsung enak, saya kira juga nggak baik bagi dia. Dia harus merintis juga. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih. Ya. Ada lagi nih sekarang. Gini. Bukan pengalaman. Sharing Pak namanya Pak. Bahasa kerennya sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pengalaman ya. Kalau Pak Baroni seperti itu, saya ini dulu ayam. Oh iya, Ayam petelur di belakang rumah ini Pak rumah saya. Iya. Tapi lama-lama ingat sama tanggal karena tahu kita menjadi kue sederhana sekali tapi anunya besar tuh. Nah, pasaran saya dari Jinoya sampai Sumber Sari ya titip. Nah dari situ lama-lama kecil juga ya. Terus akhirnya mendirikan fotokopi pertama di Taman Gede itu saya. Masih Wani ini tahu ya, ini ketambang saya ini. Fotokopi dari satu fotokopi bisa menjadi toko. Pengalaman menarik nih. Ya, dari toko lama-lama juga jenuh. Usaha kos-kosan dari 5 kamar mulai tahun sekitar 85. Sekarang 80. Oh, Jadi di waktu ujur itu saya punya 15 kamar. Di Kertasri dalam itu ada 60 kamar, 75 ya betul 15 dengan 60. Nah sekarang ini tambah 5 kamar ya di lantai 2 di Kertasri yang satu lagi dan di bawahnya sekarang ada semacam jasera. Jadi kalau beli sate, beli apa-apa, sebenarnya bukan dengan jadi sekitar silakan. Kartu asik perapatan. Dari rumah saya ini kalau titik mulon perapatan itu pojok, itu baru saya buka. Sudah saya serahkan kepada anak saya, karena aku suka kuat apa gitu. berarti jadi raja kos gitu lah ya. Ya, juragan kos. Oh, sudah dapat raja ya. Ya, tadi malam pertemuan di rumah saya. Pertemuan tadi malam itu yang di Batu 71 itu di belakang untuk kos-kosan 15 kamar. Buka masih kosong gitu, enggak terpakai rumah kosong.
biasa. Itu yang di Batu Mutiara itu asli tanahnya 400 meter loh. Tanah kan yang 210. Jadi semua kalau kita mau usaha seperti apa yang disampaikan Pak Nares itu, walaupun udah kecil, saya kan masuk modalnya beberapa awalnya kan apa jenisnya ITI telur itu di situ belum ada. Mata-mata pertumbuhan ini. Aku bisa membaca situasi ya. Dulu belum ada fotokopi, kita ambil fotokopi dari mana ini? Koperasi. Koperasi. Itu berkembang dari fotokopi bisa jadi toko. Toko jadi bisa kos. Nah, sekarang ada kos. Ini sama pengalaman. Jadi yang muda-muda itu jangan hanya mengandalkan mengandalkan gaji itu ada apa-apa. Ya seperti mana? Bok berek. Dari gendong, jadi semua makan besar seperti iga atau juminten. Iya, juminten. Nah, juminten itu tanah jadi karena di dalam kampung. Tapi luar biasa karyawan. Dari kecil. Jadi kalau kita mau udahan ya Allah. Nah ini sih, aku tadi malam kan bilang, sing nom-nom itu loh, jamu dari guru aja. Ini dari min dua. Gajinya biro. Oh, gede. Nah, seakan 2M. Mau berkembang. Makanya sekarang ada materi tentang kewirausahaan sekarang. Dalam masalah ini ada kulit mau mobil diganti, betul sekali. Itu anak-anak muda. Mas Iwan tahu perkembangan rumah saya dulu dan Jakarta. Bidanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Itu kepercayaan. Saya dulu pernah juga waktu masa percetakan tuh. Tidak punya percetakan sendiri, tidak pakai modal. Tapi punya percetakan, tapi tidak punya sendiri gitu. Jadi kecil, saya tertarik dengan percayaan. Kita bisa pinjam uang setengah 500 juta tanpa jaminan. Nah, aneh kan? Kalau bank harus pakai jaminan, tidak pakai jaminan. Tapi betul tadi. Saya kalau ada order kecil besar, saya kirim ke Surabaya. Surabaya itu ada punya teman di Sidoyoso yang perlengkapannya miliaran harganya. Ada kebiasaan saya, kalau janji sebulan, 25 hari sudah saya bayar. Wah, janji sebulan, dia ini betul tuh. Dan dia mengakomodir, kalau dulu kan namanya Alibaba. Perusahaan pribumi itu kan yang ngerjakan orang Cina semua itu. Jadi yang masuk Ali, yang ngerjakan Cina. Kenapa? Waktu itu pengusaha pribumi itu belum dilatih kewirausahaan. Omnya jadi bupati, dia langsung jadi kontraktor. Omnya berhenti jadi bupati, berhenti pula dia jadi kontraktor. Itulah pada tahun 80-an seperti itu waktu itu. Jika kita pikir-pikir gimana ini, kok lama-lama kan bahaya ini. Saya lihat di Cikini itu ada toko, ada kantor. Kerjanya apa? Anak muda-muda main biliar. Karena sudah ada order. Karena bapaknya tidak jadi pejabat lagi. Di kantor itu tetap kantornya keren gitu, tapi main biliar, tidak ada kerjaan. Kenapa? Tidak punya inisiatif gitu. Tidak inisiatif untuk jadi pengusaha. Nah, karena om jadi bupati, dia langsung jadi kontraktor. Dapat order dari omnya. Nah, KKN istilahnya itu kan lama KKN. Nah, akhirnya kita sadar, saya itu kan angkatannya Yusuf Kalla sama Abu Rizal Bakri. Abu Rizal kan anaknya Pak Bakri. Yusuf Kalla itu kan anak Bakla. Nyala ini anaknya Mataliti, itu orang kaya Surabaya itu. Nah, kita kumpul-kumpul di HIPMI, himpunan muda, akhirnya kita akan pelatihan. Seluruh Indonesia kita latihan. Saya sudah berlatih orang-orang HIPMI seluruh Indonesia itu. Nah, akhirnya mulai itulah ada perkembangan. Mereka betul-betul jadi pengusaha beneran. Jadi tidak tergantung kepada orang tua lagi. Nah, karena apa? Karena kebiasaan kan saya dapat order besar di Jakarta. 500 juta. Sekarang mungkin sudah 5M barangkali itu. Tidak punya uang. Dan 3 bulan harus selesai. Kalau enggak,
kena penalti. Gak stres juga itu. Nah, untungnya dia bilang ini, Mas, saya mau pinjam uang 500 juta. Untuk apa? Untuk ini. Dia cek. Oke, saya tangani. Wah, enak kan? Kalau ke bank bayar, mana jaminan enggak punya. Betul tadi Pak, kepercayaan itu nilainya tinggi. Enggak usah ke bank. Kalau ke bank tuh harus diumumkan apa? Akan dijual, dilelang. Gak enak itu masih ini. Jadi usahakanlah. Jadi betul kepercayaan. Kecil tapi bisa dikembangkan. Ya. Kegiatan lebih memang secara kuat dan memungkinkan. Nah, ada rahasia lagi. Di Bandung itu ada Ponyo namanya. Ponyo itu sebuah restoran masakan khas sudah paling enak. Ponyo itu jenis makan yang dianggap orang sudah paling enak. Dia mulai dari kaki 5. Dia pandai menahan diri. Dalam ilmu bisnis namanya, kalau dia untung, dia tidak habiskan. Dia bisa beli mobil besar, tidak mau dia beli. Mobilnya tetap sederhana. Apa? Untuk cadangan. Jadi cadangan untuk memperbesar. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah dapat untung sedikit, langsung ngelencer ke Bali. Gitu. Dia pakai jurus mana? Jurus unta namanya. Kalau dalam bisnis itu jurus unta namanya. Unta itu kalau di perjalanan kan dia tenang-tenang saja. Karena di kantongnya itu ada ada cadangan. Nah, kalau kita nggak dapat untung sedikit langsung habis untuk ngelencer, untuk macam-macam. Nah, saya pikir itu juga harus dipikirkan bagaimana berbisnis tanpa utang. Dengan cara apa? Menahan diri. Dia bilang menahan diri untuk membeli yang mewah. Mobil dia bisa membeli mahal, dia nggak. Membeli sekadar mobil aja. Rumah enggak mewah, tapi asetnya besar. Nah, itu juga mindset dalam berbisnis kita pikirkan. Ibu-ibu, ada yang mau tanya? Ayo. Ayo, ngomong. Harus ngomong. Oke, saya kira cukup sekian. Sudah hampir jam 5. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kita foto bersama dulu di sini. Ayo. Ini dokumentasi